buat motivasi teman-teman semua. Oke, next. Kemudian saya juga ketemu sama menteri-menteri ya, sama menteri-menteri juga, kemudian ada Pak Yusuf Kala, ada Khairul Tanjung ya, Pak Khairul Tanjung juga seorang pengusaha, kemudian ada Imam Besar Istiqlal, kemudian juga ada Erick Thohir, ada Menteri Investasi, dan banyak lagi sebenarnya. Oke, next. Nah, teman-teman, ini ada gambar orang yang lagi jatuh bangun. Dan teman-teman pasti tergambar di sini adalah orang yang sudah sudah naik kemudian jatuh, naik jatuh. Nah, di sini ada kata sukses gitu. Menurut teman-teman ya, nih ya, sebelum saya kasih lihat sukses itu apa sih arti sukses menurut teman-teman gitu. Coba di chat, kolom chat, silahkan apapun yang teman-teman pikiran, sukses itu apa sih sebenarnya gitu. Ya, sukses ya. Apa sebenarnya kan sukses itu banyak sekali definisinya. Oke, kalau menurut saya sukses itu adalah next. Sukses ini adalah orang yang suka proses. Nah, itu singkatan dari sukses. Sukses, suka proses gitu ya. Jadi orang-orang yang suka proses ya, yang ingin menikmati prosesnya hidup ya, dia sudah sukses itu sebenarnya gitu. Ya, sukses itu adalah orang yang suka proses. Jadi menurut globalnya saja ya, orang-orang yang sudah mengalami proses dari bawah hingga mewujudkan impiannya, itulah yang dikatakan sukses. Apapun itu impiannya, baik itu mau jadi guru, pengusaha, mau jadi polisi, apapun itu bisa disebut dengan sukses. Jadi buat teman-teman ya, ketika teman-teman sekarang ini mau berproses, itu udah saya bilang adalah orang-orang sukses menurut saya gitu. Oke, selanjutnya next. Dan sukses itu saya tuangkan dalam tulisan ya teman-teman, sama kayak Kak Kartika tadi juga mempromosikan sebuah buku Gemar. Di sini teman-teman bisa baca lebih banyak, lebih detail tentang kisah saya bagaimana dari kampung merantau ke ibu kota. Dan saya bikin tulisan dengan judul Meraih Mimpi di Tanah Perantauan. Oke, teman-teman bisa nanti di tanggal 28 ya, di hari Jumat besok tanggal 28 kita akan launching buku ini. Oke, kita akan launching secara offline dan online. Teman-teman bisa nanti nonton di YouTube-nya Pak Denny Widya, dan saya juga nanti akan hadir secara offline di sana, dan teman-teman bisa pre-order bukunya dari sekarang. Teman-teman bisa pre-order buku sekarang, dan buku ini semua hasil penjualannya ya, ini adalah sangat mulia sekali niatnya Pak Dedi adalah Pak Denny niatnya semua penjualan ini akan didonasikan ke yayasan benihbaik.com, yaitu yayasannya Kick Andy. Teman-teman kalau sering nonton di Metro ya, Kick Andy yang sering mengundang orang-orang sukses buat talk show, beliau punya yayasan namanya benihbaik.com, dan kita akan sumbangkan ke benihbaik.com. Dan jangan lupa besok malam ya, saya bersama Pak Denny benihbaik.com talk, oke. Di TikTok saya akan live TikTok untuk kita mensosialisasikan mengenai buku Gemar ini. Teman-teman, besok jam 8 malam ya, malam Minggu, teman-teman bisa nonton live di TikTok saya @sofyanvidi. Nanti kita akan talk show atau bincang-bincang di live TikTok bersama orang benihbaik.com. Oke. Nah, itulah dia kisah perjalanan saya, kisah gimana saya berkarir dari bawah hingga sampai saat ini, dan itulah salah satu contoh konten marketing menurut saya. Teman-teman, secara nggak sadar saya sudah mencontohkan tentang konten marketing. Coba teman-teman pahami lagi definisi konten marketing tadi apa, bagaimana kita menginformasikan sebuah pesan, kemudian ujung-ujungnya jualan. Nah ini dia, saya jualan buku ini sebenarnya. Jadi dengan kisah saya tadi dengan kisah saya tadi, saya itu sebenarnya lagi jualan, dan itu saya contohkan langsung gimana kita bikin konten marketing. Nah ini point of view-nya, oh ternyata Bang Vidi lagi jualan tadi. Nah itu dia, teman-teman, secara nggak sadar ketika saya bercerita, teman-teman menyimak, akhirnya saya tutup dengan statement dengan untuk membeli buku di Gemar ini. Itu dia contohnya. Oke.
Mungkin sekian dari saya. Silakan teman-teman ada yang bertanya nanti tentang public speaking dan digital marketing. Oke, Kak Kartika muncul dong. Kita sudah Wah, ada lagi Masya banget saya Allah, tadi keren ya. banget itu teman-teman. Kita kasih aplaus dulu buat abang baik kita. Oke. Sangat menginspirasi ya teman-teman semuanya. Terima kasih nih Kak Bang Vidi yang udah benar-benar sangat menginspirasi ya teman-teman. Ternyata dia ya langsung implementasi di Zoom ini. Iya. Bisa-bisa aja. Oke nih teman-teman, yang lagi ada di Zoom, ada yang mau ditanyakan, bisa banget langsung raise hand dari open mic, biar teman-teman langsung belajar berani bersuara nih yang ya Bang Vidi. Jadi teman-teman berani bersuara, mulai bangun personal branding secara perlahan, mulai dari Zoom ini aja, yang teman-teman udah ngerasa bahwa Zoom ini adalah keluarga teman-teman. Dan setelah itu teman-teman akan rasakan bagaimana teman-teman merasa mulai berani, mulai dari sini, mulai dari hal yang kecil, kemudian teman-teman akan mulai berani lagi untuk bersuara secara lebih luas. Oke teman-teman, siapa yang berani buat raise hand dan open mic buat melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada kami berdua, boleh banget nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga mau tanya di chat. Oke nih, Bang Vidi ada dari Kak Sylvia. Kak Sylvia mau open mic atau aku mau bacain aja nih? Hitung ya Kak Sylvia. 1, 2, 3. Kan kita bacain aja ya Bang Vidi karena Kak Sylvia udah chat duluan. Abis itu kita ke Kak Dewi Afra yang udah raise hand ya teman-teman. Kata Kak Sylvia, Assalamualaikum. Untuk pertama mau tanya tentang public speaking. Tantangan-tantangan yang biasanya ketika ntar nih ke scroll ke atas kali. Tantangan-tantangan yang biasanya dihadapin Kak Kartika ketika melakukan public speaking apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi Tika jawab dulu yang Tika nih ya Bang. Oke, Tika jawab dulu yang Tika nih ya, habis itu Oke. dari Abang. Tantangan yang benar-benar aku rasain, sebenarnya teman-teman aku nggak bisa sepinter ini ngomong gitu, karena aku masih belajar buat berbicara, untuk belajar seni berbicara gitu. Tantangannya benar-benar aku rasain itu adalah aku punya kecemasan. Jadi kecemasan itu dalam artian ketika aku ngomong di depan banyak orang, terutama audiensnya aku tahu, misal pejabat gitu, atau audiensnya itu dalam hal aku lomba pidato yang benar-benar aku ada di atas panggung, itu beda banget rasanya antara ketika kamu ngelihat kamu di atas panggung sendiri, kamu harus ngelihat orang di bawah kamu nontonin kamu dengan pasang mata yang banyak banget dan tertuju pada kamu semua. Itu pasti kamu bakal ngerasa cemas dan itulah itu normal sebenarnya. Tapi ketika pada saat itu tantangan yang aku benar-benar rasakan adalah sebenarnya masalah pribadi gitu. Aku merasakan kecemasan gitu. Jadi ketika aku cemas itu benar-benar aku ngerasa mual gitu teman-teman. Aku ngerasa perut aku kayak mules gitu. Itu tuh kayak aku pernah merasakan itu gitu. Jadi aku benar-benar kadang-kadang mungkin maaf nih mungkin kadang-kadang ketika kita ngerasa mual, kita ngerasa juga mau muntah segala macam. Aku pernah ada di fase itu. Sampai keluarga aku pun juga tahu ketika aku ingin public speaking dan ketika aku mau ngobrol santai itu pun di akhir awal-awal, itu pasti aku punya ngerasa cemasan. Tapi aku coba untuk evaluasi diri aku. Aku pahamin diri aku kayak gimana. Oke, aku tuh cemas karena apa gitu. Oke, aku cemas ketika aku public speaking, ketika aku mau ngomong di depan orang, aku cemas. Aku tuh harus paham diri aku. Love yourself. Kembali lagi, aku harus mencintai diri aku. Aku harus paham apa yang membuat aku tenang gitu. Dan aku pahami, dan aku ketemu jawabannya. Ternyata aku harus mengimbangi antara kecerdasan akademis aku, kecerdasan dalam hal skill aku dengan kecerdasan secara spiritual aku. Kecerdasan spiritual itu bukan perihal apakah aku sudah memiliki keimanan yang kuat, aku sudah paham seluruh hadis segala macam, enggak kayak gitu. Spiritual itu dalam hal ketika aku cemas, ternyata yang aku butuhkan adalah aku harus istighfar dulu, aku harus pegang dada aku dulu, aku harus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan aku berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah hambamu ini kekuatan, lancarkanlah apa yang ingin hamba sampaikan kepada orang-orang ini, dan semoga ketika hamba lomba atau ketika hamba ada di depan panggung ini, lepaskanlah kekakuan lidah hamba supaya dimengerti apa perkataan hamba kepada teman-teman. Di situ teman-teman, jadi tantangan aku adalah rasa cemas, bagaimana cara aku menanganinya adalah aku mengimbangi